Sini, mana shalomnya? Sambil angkat tangan ya. Shalom. Jangan mau kalah belah sini juga. Shalom. Kurang keras. Salam. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, yang penuh kasih, melimpahkan kasih, rahmat dan anugerahnya kepada kita. Pada sore hari ini kita boleh bersekutu di sini dalam rangka bulan keluarga. Maka itu kita mengadakan persekutuan doa keluarga. Persekutuan doa keluarga pada sore hari ini bertema spiritualitas komunikasi keluarga. Di dalam keluarga perlu ada komunikasi. Oleh karena itu, mari kita angkat pujian untuk memulainya dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 353. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Tuhan kita telah memanggil kita dengan penuh kelembutan. Untuk itu, mari kita hadiratnya dengan berdoa yang dipimpin oleh Bapak Vikaris Jaja Mega Prakoso. Sebelum kita mulai persekutuan doa sore hari ini, mari kita tunduk dalam doa memohon berkat Tuhan. Saya mendengarkan. Mari kita berdoa. Bersyukur di hadirat-Mu ya Tuhan, pada sore hari ini kami bersatu menjadi satu keluarga di rumah Tuhan sore hari ini. Engkau yang memanggil setiap kami Tuhan untuk kami datang di persekutuan doa sore hari ini. Maka ya Tuhan,
Engkau yang akan memberkati jalannya persekutuan doa sore hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terkhusus kami mohon kiranya Tuhan pakai hamba-Mu Bapak Pendeta Christian Haryanto yang akan melayangkan kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Biarkan kuat kuasa-Mu saja yang menaungi pada sore hari ini. Bapak yang penuh kasih, kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang masih dalam perjalanan ke tempat ini. Kiranya Tuhan menghantarkan sampai tempat ini tidak kekurangan satu apapun, dan bersama-sama dengan kami dapat bersuka cita memuji dan memuliakan nama Tuhan lebih lagi. Dan kiranya nama Tuhan ditinggikan atas setiap keluarga yang hadir pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Beracarlah sore hari ini lebih dan lebih lagi. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih Bapak Jaja atas doanya. Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Masih semangat memuji Tuhan? Masih semangat memuji Tuhan? Oke, yang semangat boleh tos kanan kirinya sambil bilang semangat dalam Tuhan ya. Semangat dalam Tuhan ya. Semangat dalam Tuhan ya. Semangat dalam Tuhan ya. Semangat dalam Tuhan. Oke, udah semua ini? Oke, kalau sudah, mari kita rayakan kebahagiaan ini dengan menyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Karena begitu banyak kasih yang Tuhan telah berikan kepada kita atas berkat anugerah yang luar biasa. Dan saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bisa bangkit berdiri. Mari kita bertepuk tangan. Mari kita bertepuk
tengah-tengah sukacita kita pun akan menerima berkat sabda suci firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini akan dilayani oleh Bapak Kristianto Hartono dari Gereja Kristen Jawa Isworejo. Bapak kenal saya tidak? Oh, apalagi ibu-ibu ya lebih gak kenal ya Bu ya. Oke, tengah sukacita kita akan angkat pujian untuk mempersiapkan hati kita menyambut sabda firman Tuhan. Kami
Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari sebelum kita bersama-sama mendengarkan dan juga merenungkan firman Tuhan pada saat ini, kita tundukkan hati kita sejenak di dalam doa. Mari saya katakan. Terima kasih ya Tuhan, pada sore hari ini kami keluarga-Mu ya Tuhan boleh hadir bersama-sama di dalam ibadah persekutuan doa bulan keluarga pada saat ini. Kiranya Tuhan boleh Engkau curahkan kepada kami kuasa Roh Kudus, supaya kami dapat memahami dan juga dapat mengerti arti dari kehendak-Mu ya Tuhan melalui firman-Mu yang akan disampaikan pada saat ini. Kiranya juga boleh Kau berkati hamba-Mu yang akan melayaninya, agar dapat melayani dengan baik sesuai dan juga seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal sampai dengan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan terambil dari kitab Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai dengan 15 ya. Tapi kita akan membacanya di ayat 1 sampai dengan 5 saja, dan kemudian ditutup di ayat yang ke-15. Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai dengan 5 dan ayat yang ke-15. Mari saya akan membacakannya. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Ayat yang ke-15. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Berbahagialah bagi kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih, Shalom. 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 Lebih kencang sendiri ternyata. Oke, Bapak Ibu, izinkan memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena tadi Pak, sebenarnya saya tahu jenengan Pak Teja gitu. Ya, nggak tahu. Saya sudah kenal, jadi beberapa kali memang sempat ketemu Pak Teja. Oke, Bapak Ibu, perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Christian Haryanto. Saya saat ini melayani di GKJ Kismorejo, betul tadi, sebagai pendeta yang kedua. Yang pertama namanya Pak Pendeta Kristrianto. Nah, sekarang tapi beliau sudah emeritus tahun 2024 kemarin, emeritus tahun 2024 November, dan sekarang pendeta yang aktifnya hanya tinggal satu, yaitu saya sendiri. Tapi tetap pelayanannya ditemani dengan Bapak Pendeta emeritusnya. Oke, Bapak Ibu, saya di sini juga bersama dengan istri saya, ya, boleh berdiri silakan. Istri saya namanya Rahel Nadia Lydia, juga bersama anak saya, itu namanya Laire Alunan Binerkahan.
baru 10 bulan. Namanya Jawa sekali nih Bapak Ibu. Padahal bapaknya nggak bisa bahasa Jawa. Biar tetap nular anaknya yang meneruskan bahasa Jawanya nanti. Amin. Oke, demikian Bapak Ibu perkenalan singkat dari saya. Nanti mungkin setelah ini kita bisa sama-sama saling cerita dan juga ngobrol setelah ibadah ini ngobrol. Bapak Ibu, tema yang diberikan pada sore hari ini adalah spiritualitas komunikasi keluarga. Bapak Ibu, kalau yang namanya komunikasi itu berarti harus ada percakapan, harus ada saling ngobrol, saling berbicara dan mendengarkan. Kira-kira Bapak Ibu kapan terakhir panjenengan semua di sini itu ngobrol yang secara yang secara dalam bersama dengan keluarga, pasangan ataupun juga dengan anak. Bukan cuma sekedar nanya, gitu Bapak Ibu, udah makan belum gitu, enggak. Harus yang lebih dalam lagi, kira-kira kapan? Apakah sebelum tidur biasanya masih sering ngobrol dulu bersama pasangannya atau bersama anaknya? Aku udah lali mas itu mungkin dia pas awal-awal nikah gitu ya. Sekarang udah sepuh, anaknya udah banyak ya sudah lupa mas gitu. Ngobrol malah seadanya. Bapak Ibu, ternyata itulah yang terkadang membuat kehidupan dalam keluarga itu yang menjadi sedikit bermasalah atau mungkin ada tantangannya ketika komunikasi dalam keluarga itu menjadi hilang atau pelan-pelan dianggap ya sudahlah seperti biasanya saja. Nah, padahal komunikasi itu diibaratkan seperti sebuah udara atau oksigen bagi keluarga. Tanpa komunikasi yang sehat, maka keluarga pun tidak bisa bernapas. Semuanya terasa hampa, dingin dan juga jauh. Nah, pada saat ini kita juga akan belajar bersama-sama dari kisah Yusuf dan juga saudara-saudaranya di dalam Kejadian. Terima kasih, dari kisah Kejadian Yusuf dan juga saudara-saudaranya dalam Kejadian 45 ayat 1 sampai 15 yang sudah kita baca. Itu dengan bagaimana komunikasi yang dipenuhi oleh Roh Tuhan mampu memulihkan relasi yang rusak. Yang pertama adalah Bapak Ibu, mulai dari hati yang tenang. Di ayat yang pertama dan juga kedua di sana dari kisah Yusuf. Kisah Yusuf adalah kisah yang yang sangat manusiawi tetapi juga sangat rohani. Kita mungkin semua di sini sudah tahu nih bagaimana kisah perjalanan Yusuf. Bayangkan ada seorang anak yang dihianati oleh saudara-saudaranya pada saat itu, kemudian dijual menjadi seorang budak, kemudian difitnah tanpa alasan, kemudian bahkan dipenjara dan lain sebagainya. Kalau hidup Yusuf itu mungkin bisa diibaratkan sebagai sebuah sinetron, mungkin cinta dulu zaman dulu, cinta Fitri apa cinta Suci Bapak Ibu zaman dulu. Nah, itu udah kalah seasonnya. Atau Tersanjung itu udah sampai berapa season itu udah kalah. Karena ceritanya itu banyak sekali, sedih sekali, udah beribu-ribu episode pasti. Nah, tetapi Bapak Ibu, ketika akhirnya Yusuf berhadapan kembali dengan saudara-saudaranya, orang yang telah menjualnya, orang yang telah mengkhianatinya bertahun-tahun setelahnya, di sana Alkitab mencatatkan suatu yang luar biasa, yaitu adalah Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi, kemudian ia menangis keras. Di sini Bapak Ibu, Yusuf menangis, bukannya marah, tetapi ia justru menangis. Dia mengungkapkan isi hatinya bukan dengan dendamnya. Momen ini memperlihatkan bahwa ternyata Yusuf sudah memiliki hati yang Tuhan sembuhkan. Ia tidak lagi berbicara dari lukanya, dari pengalaman pahitnya, tetapi dari kasih. Maka disinilah kita juga belajar kunci pertama di dalam membangun sebuah keluarga, yaitu dengan komunikasi keluarga yang rohani. Maka semuanya harus dimulai dari hati yang tenang,
dan juga disembuhkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, mohon maaf saya akan tunggu sebentar. Pertama, di dalam membangun komunikasi keluarga yang rohani, semuanya harus dimulai dengan ketenangan. Semuanya harus dimulai dengan ketenangan dan juga disembuhkan terlebih dahulu oleh Tuhan. Karena kalau hati kita masih panas, masih terluka, ataupun juga masih ada emosi, maka yang keluar biasanya adalah kata-kata yang juga ikut panas. Apalagi kalau lagi habis marah gitu istilahnya, terus dia langsung ngomong gitu, biasanya bukan kalimat-kalimat yang bijak, kalimat-kalimat yang baik, melainkan kalimat-kalimat yang penuh dengan emosi. Coba Bapak Ibu kita juga refleksikan sejenak, pernahkah Bapak Ibu Saudara pada saat ini juga merasa kesal, merasa marah karena mungkin hal-hal yang sepele? Misalnya aja mungkin suaminya pulang kerja, terus masuk dapur, terus pas mau makan, terus bilang sama istrinya, "Mah, kok nasinya dingin ya?" Terus istrinya mungkin karena sudah capek seharian ngurusin anak dan segala macamnya, tiba-tiba langsung, "Papa nih lo komentar terus, kritik terus, bantuin masak nasi aja enggak, aku lo seharian ngurus rumah bla 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 bla." Biar panjang akhirnya Bapak Ibu. Ataupun juga mungkin anak-anak kita pulang sekolah mukanya muram, mukanya sedih gitu. Terus kita datang orang tuanya langsung bilang, "Kenapa Le? Wah ini pasti kamu gara-gara gak semangat belajarnya ini. Malah orang udah di sekolah nih capek-capek, susah-susah, kok malah tidak belajar dengan baik." Padahal ternyata anaknya apa? Anaknya sedang ada masalah, dijauhi temannya atau diomeli gurunya dan segala macamnya. Ya harusnya kita bisa dengan lebih tenang lagi. Kalau posisi kita masih panas, ya pasti akan keluar kalimat-kalimat yang tidak baik. Nah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, seringkali persoalan dalam keluarga bukan karena niatnya, bukan karena niat jahat, tetapi karena ada hati yang belum disembuhkan. Kata-kata yang keluar dari hati yang terluka tentu akan melukai kembali. Tetapi kata-kata yang lahir dari hati yang tenang dan juga disembuhkan oleh Tuhan, maka akan menenangkan. Yusuf pun bisa berbicara dengan kasih. Karena apa? Karena Yusuf juga telah berdamai terlebih dahulu. Bayangkan Bapak Ibu, kalau saja saat itu Yusuf belum berdamai dengan masa lalunya, ketika saudara-saudaranya pada saat itu menjualnya jadi budak dan lain sebagainya, tentu Yusuf pun juga pasti akan sangat marah. Ketika melihat saudaranya, ya mungkin tidak akan dengan ditolong apalagi bisa dibantu, ya pasti malah akan diupayakan malah masuk penjara dan lain sebagainya. Tetapi karena Yusuf bisa menenangkan hatinya, karena Yusuf hatinya pun juga telah disembuhkan oleh Tuhan, maka Yusuf pun juga bisa berkomunikasi dengan tenang dan juga nyaman. Maka Bapak Ibu, sekarang giliran kita pada saat ini. Barangkali di antara kita masih ada yang jauh di hati dengan pasangan, dengan anak, ataupun juga saudara. Maka pada saat ini kita pun juga harus kembali menenangkan hati kita, memulihkan hati kita. Sebelum kita berusaha memperbaiki komunikasi lewat kata-kata, mari kita tenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Karena seringkali yang perlu disembuhkan itu bukan mulutnya, tetapi hatinya. Dan ingatlah, dalam keluarga terkadang kita tidak butuh argumen yang tenang, tetapi justru membutuhkan hati yang tenang. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, berbicara jujur tapi dengan kasih. Setelah Yusuf menenangkan hatinya, barulah dia kemudian berbicara kepada saudaranya, "Akulah Yusuf,
saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu, pada saat itu suasananya, ruangan pasti tiba-tiba senyap. Semua mata memandang kepada Yusuf dengan wajah yang pasti kaget dan juga mungkin takut. Kok bisa saudaraku sekarang malah jadi anak-anaknya raja pada saat itu? Tetapi di tengah keheningan itu Yusuf pun tidak berteriak. Ia tidak menuntut balas. Ia hanya berkata dengan lembut, "Akulah Yusuf." Bapak Ibu, dari perkataan itu kita belajar bahwa Yusuf berani berbicara secara jujur, tetapi dengan kasih. Ia tidak menutupi sebuah kebenaran bahwa dirinya lah saudaranya yang mereka buang pada saat itu, dan malah juga berkata, "Sudahlah, lupakan semuanya." Ia juga mengakui apa yang terjadi, bahwa saudara-saudaranya menjualnya ke Mesir pada saat itu. Tetapi kalimat itu bukan diucapkan untuk menyakiti hati saudara-saudaranya, melainkan untuk menyembuhkan. Saat itu Yusuf ingin membuka kembali hubungan yang tadinya sempat rusak dan juga jauh dari saudara-saudaranya. Kemudian Yusuf pun memulai supaya bisa membaik kembali. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam keluarga memang kejujuran juga menjadi kunci yang penting. Namun seringkali masalah muncul bukan karena hal yang besar, tetapi karena banyak hal yang tidak diungkapkan dengan jujur. Kita menahan perasaan, menimbun kekecewaan, ataupun nanti ya suatu saat nanti malah bisa menjadi bom waktu dan bisa meledak. Kalau misalkan ada masalah terus kita tanya, "Mak, kamu kenapa?" Enggak apa-apa, tapi mukanya datar. Itu berarti ada apa-apa gitu Bapak Ibu. Nah, biasanya memang bapak-bapak kurang peka. Kalau ditanya nggak ada apa-apa, "Oh yowes, nggak ada apa-apa," gitu. Lanjut lagi dan segala macamnya. Ingat Bapak Ibu, ya, sebagai pasangan, suami maupun juga istri harus bisa saling peka satu dengan yang lain. Tapi kita pun juga harus belajar untuk berani jujur dengan kasih, tetapi juga ya. Kadang memang kita takut jujur karena apa? Karena khawatir ya. Khawatir nanti jujur malah tambah masalah, malah nanti menimbulkan pertengkaran. Padahal Bapak Ibu, ketika kita tidak jujur, itu malah akan bisa menyakitkan, malah akan menimbulkan permasalahan yang baru. Kebenaran memang bisa menyakitkan Bapak Ibu, tetapi kalau kita bungkus dengan kasih, ia akan menjadi obat yang menyembuhkan, bukan pisau yang melukai. Yusuf pun mengajarkan bahwa komunikasi yang rohani bukan hanya soal berbicara dengan lembut, tapi juga harus berani menyampaikan kebenaran dan juga hati yang tulus. Kalau ada yang sesuatu yang mengganjal di dalam keluarga, monggo silahkan dibicarakan, tetapi jangan pada saat hati sedang panas tadi. Jangan sampai kitanya belum tenang, kitanya belum disembuhkan hati kita oleh Tuhan, kita udah langsung bicara langsung tembak aja begitu, ya pasti nanti semuanya akan menambah masalah juga kalau kita hanya teriak-teriak dengan keras dan lain sebagainya. Tunggu sampai hati kita tenang, lalu mari kita ucapkannya pun juga dengan kasih. Contohnya, "Papa, tadi itu aku sebenarnya sebel sama Bapak. Ya, kenapa? Karena begini. Ya, tapi ya sudah, gak apa-apa. Aku ngampuni Bapak, aku maafin Bapak, tapi lain kali jangan diulangi lagi ya Pak." Nah, kalau begitu kan pasti rasanya lebih adem, rasanya lebih enak. Kenapa? Karena kejujurannya dibalut dengan kasih. Kalau tidak dibalut dengan kasih, ya maka jawabannya ya hanya sudahlah, gitu. Aku nggak suka ya nggak suka, titik, gitu, selesai. Nah, tapi yang nggak bisa seperti itu. Bapak Ibu, kita sebagai orang yang juga sudah dikasih oleh Kristus
mari kita juga ungkapkan kebenaran ini dengan jujur dan juga dengan kasih. Kebenaran tanpa kasih bisa menghancurkan, tetapi kasih tanpa sebuah kebenaran juga bisa membuat hidup kita kecewa. Maka kebenaran dan juga kasih dua-duanya harus bisa berjalan bersama-sama. Kemudian poin yang ketiga, mari ucapkan kasih dan juga pengampunan. Setelah mengungkapkan siapa dirinya, Yusuf pun berkata kepada saudara-saudaranya, jangan bersusah hati dan jangan menyesali diri, sebab Allah yang mengutus aku ke sini untuk memelihara kehidupan. Bapak Ibu, Yusuf bukan hanya menahan diri untuk tidak marah pada saat itu, tetapi juga ia menghibur orang-orang yang dulu menyakitinya. Ia melihat semuanya dari sudut pandang iman, bahwa di balik semua peristiwa pahit yang dialami oleh Yusuf akan ada tangan Tuhan yang bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Inilah Bapak Ibu puncak dari spiritualitas komunikasi, yaitu mengucapkan kasih dan juga pengampunan. Sebab kalau hanya komunikasi diisi dengan kritik, dengan amarah, dengan tuntutan, maka keluarga tidak akan pernah bisa aman. Tetapi kalau komunikasinya dipenuhi dengan kasih, keluarga akan menjadi tempat tulang yang menyembuhkan. Mari kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Seringkali di rumah kata-kata keras mungkin lebih cepat keluar dibandingkan kata-kata yang lembut. Orang tua lebih cepat berkata, kamu itu bikin mama kesal dan lain sebagainya, daripada mama tuh sayang sama kamu, tapi hari ini kamu membuat mama kecewa, mama jadi kesal, mama jadi marah. Kalimat-kalimat seperti itu adalah hal yang baik. Padahal Bapak Ibu, kata-kata sederhana seperti terima kasih, aku sayang kamu, aku bangga sama kamu, ini bisa menjadi vitamin bagi jiwa-jiwa keluarga. Kata-kata seperti itu bisa menyala dan juga semangat menumbuhkan rasa yang aman, sehingga membuat setiap anggota keluarga merasa lebih berharga kembali. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu dalam keluarga, kita pun tidak dipanggil untuk mencari siapa yang benar dan juga siapa yang salah, tetapi untuk menjaga agar kasih kita tetap hidup. Ketika kita mengucapkan kasih dan juga pengampunan, kita sedang membuka ruang bagi Tuhan untuk berkarya di tengah-tengah rumah kita. Jadi kalau hari ini ada kata-kata yang belum sempat kita ucapkan kepada pasangan kita, anak kita, keluarga kita, saudara kita, mari ucapkanlah. Kalau ada hati yang belum sempat kita peluk, maka peluklah. Dan kalau ada kesalahan yang belum sempat kita ampuni, maka saat ini ampunkanlah. Karena kata-kata yang keluar dari hati yang penuh dengan kasih bisa menjadi doa yang menghidupkan bagi keluarga kita. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, firman Tuhan pada malam hari ini bukan hanya untuk kita dengar saja, tetapi juga untuk kita hidupi di tengah keluarga kita masing-masing. Maka sebelum saat ini saya menutup firman Tuhan pada saat ini, saya mau mengajak Bapak, Ibu, Saudara sekalian, monggo silakan untuk bangkit berdiri. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kalau ada di sini Bapak Ibu yang mungkin bersama dengan keluarganya, bisa saling berhadap-hadapan, monggo. Yang mungkin ada suami istri. Kalau ada yang di luar dicari dulu nggak apa-apa, saya tunggu. Monggo berhadap-hadapan dengan istrinya, dengan anaknya. Kalau yang tidak ada bisa sama jemaat lainnya. Ya, kita kan juga bisa berkeluarga. Kemudian Bapak Ibu, mari saat ini saya ajak kita semua saling berhadapan. Kalau suami istri ya bergandengan tangan. Baik, Bapak anak Ibu. Mari
saat ini kita ucapkan kalimat kasih kepada keluarga kita. Entah mungkin terima kasih karena sudah jadi mama yang baik, karena sudah jadi orang tua yang baik. Monggo Bapak Ibu saya persilakan saat ini. Kalau ada yang salah saat ini juga minta maaf, nggak apa-apa Bapak Ibu, mohon maaf karena mungkin selama ini jadi anak yang nakal, orang tua yang galak dan mau bersilakan. Ya Bapak Ibu, mari. Terima kasih. Mari kita sebarkan Bapak Ibu kalimat-kalimat kasih ini bukan hanya kepada keluarga kita saja, tetapi juga kepada sesama kita, kepada warga jemaat tempat ini maupun juga kepada sesama kita dan lain sebagainya. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih. Bapak Ibu, apa yang barusan kita lakukan memang sederhana ya. Mungkin hanya mengucapkan satu kalimat kasih, mungkin juga hanya satu kalimat pengampunan. Namun seringkali hal-hal yang sesederhana seperti itulah yang justru paling berarti. Dari satu kata maaf, hubungan bisa menjadi pulih kembali. Dari satu kata terima kasih, keluarga bisa menjadi hangat kembali. Dan dari satu kata aku sayang kepadamu, keluarga bisa kembali erat di dalam kasih Tuhan. Biarlah malam ini menjadi awal yang baru bagi setiap keluarga untuk dapat berbicara, berkomunikasi dari hati yang tenang, dengan kejujuran dan juga serta semangat pengampunan yang telah dilakukan oleh Yusuf. Kiranya Tuhan sendiri menolong setiap keluarga di tempat ini untuk tetap terus bertumbuh di dalam spiritualitas komunikasi yang memulihkan, menguatkan, dan juga menghidupkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu kita satu di dalam doa. Ya Bapa yang ada di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu malam ini yang begitu indah dan juga menghangatkan hati kami. Engkau telah mengingatkan kami melalui kisah Yusuf bahwa komunikasi yang sejati dalam keluarga haruslah lahir dari hati yang telah Engkau tenangkan, dari kejujuran yang dibungkus dengan kasih, dan dari pengampunan yang memulihkan Tuhan. Tuhan, ampunilah kami apabila keluarga kami masih seringkali lebih cepat berbicara daripada mendengar, lebih suka membenarkan diri daripada memahami, lebih mudah marah daripada mengampuni. Kami sadar seringkali bukan karena kami tidak saling mengasihi, tetapi karena hati kami masih terluka dan belum sepenuhnya Engkau sembuhkan. Malam ini ya Tuhan, kami mau menyerahkan hati kami ke dalam tangan-Mu. Pulihkanlah ya Tuhan, supaya dari hati yang tenang kami bisa membangun komunikasi yang penuh dengan kasih. Ajarilah kami ya Bapa untuk berani berbicara jujur, tetapi tetap lembut, tetap dengan kasih, untuk saling mendengarkan tanpa menghakimi, dan untuk saling memakai setiap kata kami sebagai alat penyembuh, bukan senjata yang melukai. Seperti halnya Yusuf yang memilih kasih daripada dendam, ajarlah kami juga untuk melihat setiap persoalan keluarga dengan mata iman, bahwa Engkau sanggup memakai segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan, berkatilah setiap keluarga yang hadir malam ini. Bagi mereka yang sedang mengalami jarak hati, kiranya Engkau mendekatkan kembali. Bagi yang sedang terluka karena kata-kata, kiranya Engkau menyembuhkan dengan kasih-Mu. Bagi yang sudah lama tidak berbicara, kiranya malam ini menjadi awal yang baru untuk berdamai dan saling memahami. Dan bagi keluarga yang sudah berjalan harmonis, kiranya juga Engkau meneguhkan
agar tetap kuat di dalam kasih dan komunikasi yang rohani. Kami percaya ya Tuhan, di dalam setiap pelukan, di dalam setiap kata maaf dan juga terima kasih, di dalam setiap doa dan juga percakapan sederhana di rumah kami, Engkau sendiri hadir dan bekerja. Jadikanlah keluarga kami rumah di mana Engkau berdiam, tempat di mana kasih dan pengampunan selalu hidup. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan, menegur, dan juga sekaligus menguatkan kami malam ini. Kami serahkan hidup keluarga kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber kasih dan pengampunan sejati kami berdoa. Amin. Terima kasih. Saya kembali. Terima kasih untuk Pak Pendeta untuk firman-Nya hari ini. Haleluya, sudah terberkati Bapak Ibu? Haleluya, haleluya. Kalau sudah terberkati boleh ngomong komunikasi, yes. Sudah terberkati Bapak Ibu? Komunikasi, yes. Sekali lagi biar semangat. Sudah terberkati Bapak Ibu? Komunikasi, yes. Puji Tuhan, kita sudah menerima sapaan firman dari Tuhan. Dan saat ini marilah kita memberikan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan dengan memberikan persembahan dan diiringi pujian Betapa Hatiku.
saya hambakan. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh dengan kebaikan, saat ini Bapa, kami anak-anak-Mu berkumpul bersama mengucap syukur atas segala kebaikan dan kasih-Mu yang telah Kau berikan di dalam kehidupan kami. Bapa, kami memberikan persembahan terbaik yang bisa kami berikan untuk segala kemuliaan-Mu. Kiranya Engkau menerimanya dan bisa menjadi segala perkara baik untuk kehidupan gereja kami, Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak yang memberikan, untuk kiranya Kau selalu memberkati, Bapa. Bapa, kami juga sebentar akan pulang mundur dari tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing. Untuk kiranya Engkau selalu menuntun dan menyertai setiap langkah kami, Bapa. Untuk kami boleh sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat. Kami boleh melakukan aktivitas kami kembali, Bapa. Kami mengucap syukur Bapa untuk segala kasih dan cinta-Mu, dan kami juga memohon ampun untuk segala perbuatan yang telah kami lakukan, Bapa. Inilah seluruh doa kami, Bapa. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Untuk Pak Pendeta Christian Haryata, kami bersilakan. Jemaat saya sudah untuk berdiri. Saya minta dengan hormat Ibu Pendeta Susi juga boleh naik ke atas berdiri. Sama-sama kita angkat. Jemaat yang terkasih, mari kita menerima doa dan juga berkat dari Tuhan. Bapak yang penuh kasih, kami mengucap syukur Tuhan kalau malam hari ini kami sebagai keluarga boleh hadir bersama-sama untuk menerima firman Tuhan mengenai spiritualitas komunikasi dalam keluarga. Kiranya Tuhan boleh Engkau berkati apa yang telah kami terima pada malam hari ini. Kiranya komunikasi kami dengan keluarga pada saat ini mulai malam hari ini bisa pulih kembali ya Tuhan, semakin membaik kembali ya Tuhan. Kiranya juga boleh Engkau tetap berikan kepada kami kejujuran dan juga kebenaran yang juga dibalut oleh kasih, supaya kami juga dapat menyampaikannya dengan tenang dan juga hati yang lembut ya Tuhan. Dan pada saat ini marilah kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara saat ini sampai dengan selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Kita akan duduk kembali. Terima kasih Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta. Shalom. Masih semangat? Masih. Hati kita begitu adem setelah menerima sabda suci firman Tuhan. Nah, mari kita praktekkan apa yang disampaikan tadi firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari kita, di dalam keluarga dulu. Nanti setelah di dalam keluarga bisa menyebar seperti virus ke sesama kita. Mari, sebelum kita undur dari tempat ini, kita akan angkat satu pujian. Lali aku, di jalanku ku diiring. Oleh Yesus Tuhanku,
Puji Tuhan. Rangkaian persekutuan doa bulan keluarga telah selesai. Selamat menikmati, menjalani dan mensyukuri kehidupan bersama keluarga di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati.